Oke, ini teman-teman bisa lihat untuk Brazilian Rain Tree, karakter batangnya menurut saya menarik karena nggak bulat dan pas di bagian berdurinya dia agak benjol. Jadi bahkan nggak dikawatin pun dia karakter seperti lekukan, tekukan itu sangat kelihatan. Rencana saya memang mau saya buat ukuran mungkin medium. Ini udah mulai saya cangkok di bagian cabangnya. Kemungkinan akan saya potong di sini. Oke, jadi Brazilian ini saya ground sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun dari seukuran jempol dari cangkokan. Awalnya di pot, kemudian saya pindah ke ground. Ini saya cangkok sekitar 2 minggu, memang belum muncul akar. Medianya saya pakai kokopit. Jadi tiap cabang yang mau saya potong ini saya cangkok dulu ya. Nanti kemungkinannya mungkin seperti ini pemotongannya, frame-nya seperti ini ya. Nanti yang sebelah kiri dan kanan mungkin lebih panjang, yang atas lebih pendek sedikit. Oke, buat teman-teman yang belum familiar dengan Brazilian Rain Tree, coba kita lihat lebih dekat ciri fisik batang dan daunnya. Untuk Brazilian Rain Tree, secara fisik di batang terdapat duri, daunnya lebih mirip asam Jawa, jadi dia berduri ya, mirip sekali dengan asam Jawa untuk bentuk daunnya. Bedanya dengan asam Jawa mungkin untuk daun Brazilian Rain Tree ini dia cenderung agak hijau pupus, walaupun sudah tua dia masih hijau pupus ya. Jadi mungkin bedanya di situ. Kalau asam Jawa dia cenderung hijau pupus waktu masih muda, kemudian ketika tua dia hijau tua. Kalau Brazilian ini teman-teman bisa lihat yang daun tua pun dia tetap berwarna hijau pupus. Yang menarik dari Brazilian Rain Tree menurut saya adalah karakter batangnya. Bentuknya karena mengikuti bentuk posisi duri, jadi dia seperti sudah diliuk atau ditekuk ya. Di batang atau cabang yang sudah tua akhirnya duri akan rontok sendiri, kering. Jadi sebenarnya nggak perlu dibuang di awal, walaupun saya lebih sering saya buang di awal ya untuk durinya. Tapi akhirnya ketika batangnya tua juga duri akan hilang sendiri. Untuk Brazilian Rain Tree ini bisa diperbanyak dengan cara di stack, kemudian cangkok. Saya kurang tahu untuk biji atau buahnya, saya belum pernah lihat. Jadi sementara saya pernah stack, tapi ya persentasenya memang kurang bagus. Jadi saran saya tetap sebaiknya dicangkok untuk budidaya, untuk diperbanyak misalnya. Untuk cangkok biasanya turun cangkok sekitar 1 bulanan, jadi 1,5 sampai 2 bulan udah bisa panen. Untuk media kalau di pot biasanya saya pakai pasir malang, kemudian pupuk kandang, itu udah cukup. Bisa pakai sekam juga, relatif sama dengan jenis pohon lain yang saya punya. Cuman sementara ini saya di pot belum ada, karena terakhir ini dulu di pot kemudian saya ground untuk pembesaran. Jadi nanti update, misalnya saya buat video yang di pot, mungkin nunggu yang ini nanti naik ke pot.